struktur pasar ini sebetulnya nanti terdiri dari beberapa bagian karena struktur pasar juga kan dibagi-bagi ada pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopoli, monopolistik dan juga oligopoli gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai struktur pasar persaingan sempurna. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa struktur pasar ini adalah penggolongan gitu ya, pengklasifikasian, penggolongan bentuk dari suatu pasar berdasarkan ciri-ciri yang terdiri dari misalnya jenis produk yang dihasilkan, kemudian banyaknya perusahaan dalam industri tersebut, kemudian mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri tersebut, peranan iklan dalam kegiatan industrinya, dan sebagainya gitu. Nah, struktur pasar ini dia sangat penting karena nantinya akan terkait dengan harga yang akan diterima oleh konsumen gitu. Nah, struktur pasar ini nanti akan mempengaruhi tingkat efisiensi, di mana nanti semakin tinggi jumlah pelaku dalam suatu pasar, maka harusnya gitu tingkat persaingannya itu akan semakin tinggi gitu. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa ketika kita mempelajari mengenai struktur pasar gitu, berarti kita menggambarkan jumlah pelaku dalam suatu pasar dan menggambarkan bagaimana tingkat kompetisi yang terjadi di pasar tersebut. Nah, pada zaman dahulu kayak gitu ya, ketika awal mula ekonomi dijadikan sebagai salah satu subjek ilmu pengetahuan, para ekonom itu punya beberapa pandangan mengenai kondisi ideal suatu pasar, sekaligus gimana suatu pasar itu harus dijalankan atau dilaksanakan. Adam Smith misalnya, dia punya pendapat kalau misalnya suatu pasar itu harus bebas dari intervensi luar atau intervensi asing. Karena hanya dengan kondisi yang seperti itu, pasar bisa mengatur dirinya sendiri dan menemukan titik equilibrium. Nah, makanya kalau dalam teori Adam Smith, ada istilah yang namanya tangan tak tampak atau invisible hand gitu. Nah, invisible hand ini adalah istilah dalam ekonomi yang mengacu pada kekuatan yang menggerakkan pasar menuju ke titik equilibrium atau titik keseimbangan, di mana titik keseimbangan tersebut akan tercapai ketika tidak ada intervensi dari siapapun. Jadi bisa dibilang bahwa kekuatan itu sepenuhnya didasarkan pada interaksi antara pelaku ekonomi di pasar gitu, antara tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Nah, Adam Smith juga punya pandangan bahwa membiarkan kekuatan penawaran dan permintaan bekerja pada akhirnya akan menghasilkan alokasi sumber daya yang paling efisien dan juga bisa memberikan manfaat sosial yang maksimal gitu. Manfaat sosial itu artinya memberikan bukan hanya profit tapi keuntungan kepada semua pihak yang berada dalam pasar tersebut. Nah, tapi pemikiran tersebut itu punya kritik atau mendapatkan banyak kritik gitu dari para ekonom yang lain gitu, dari banyak ekonom yang lain. Di mana para ekonom yang lain itu punya pendapat bahwa tangan tak tampak atau invisible hand ini bukan pilihan yang tepat karena mereka berpendapat bahwa ketika suatu pemerintahan, suatu negara atau suatu lingkungan masyarakat membiarkan pasar bekerja tanpa intervensi dari siapapun gitu, itu nanti tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah khusus atau unik seperti misalnya masalah eksternalitas. Kemudian masalah monopoli oleh salah satu pihak maupun tidak bisa memenuhi adanya ketersediaan pada barang publik. Nah, kemudian muncul juga pemikiran menurut ekonom-ekonom yang lain. Misalnya menurut Karl Marx misalnya dia berpendapat bahwa pasar itu harus diregulasi oleh negara untuk kepentingan bersama. Nah, karena kenapa harus seperti itu? Karena dia punya pendapat bahwa pasar itu seringkali menguntungkan segelintir pihak, tapi merugikan pihak-pihak yang lain gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, muncullah jalan tengah antara kedua pemikiran tersebut yang disebut dengan ada yang namanya model intervensionis, di mana dalam model intervensionis ini dia menyatakan bahwa pemerintah itu membebaskan pasar untuk meregulasi dirinya sendiri, tapi tetap harus ada garis besar aturan-aturan yang tujuannya itu untuk menghindarin kegagalan pasar, menghindarin terjadinya kegagalan pasar gitu. Nah, model intervensionis ini juga menyatakan bahwa pemerintah itu punya hak untuk intervensi pasar ketika misalnya terjadi hal-hal tertentu yang itu memang membutuhkan intervensi pasar. Nah,
intervensi pemerintah maksudnya. Nah, dari sinilah bahwa terjadi berbagai macam pendapat, pemahaman tentang bagaimana pasar itu harus suatu bekerja, apakah dia harus diserahkan sepenuhnya pada tarik-menarik permintaan dan penawaran, ataukah dia harus ada intervensi dari pihak pemerintah misalnya. Dari situlah karena ada berbagai macam pemikiran, ada berbagai macam pendapat, para ekonom memandang perlu adanya klasifikasi, perlu adanya penggolongan jenis-jenis pasar, atau perlu adanya kajian tentang struktur pasar. Karena struktur pasar ini dapat mempengaruhi tingkah laku sama kinerja perusahaan gitu. Kemudian struktur pasar ini kalau misalkan kita sudah bisa mengklasifikasikan, sudah bisa menggolongkan, itu juga berpengaruh terhadap skala produksi sama jenis produksinya. Tentunya nanti dalam menyeimbangkan suatu harga pasar, tentu ada cara-cara tersendiri tergantung kepada bagaimana kelemahan dan kelebihan dari masing-masing struktur pasar tersebut. Nah, di sini kita semua tahu ya bahwa ketika kita mendengar istilah pasar gitu, berarti kan langsung yang ada di pikiran kita adalah pasar itu tempat pertemuan antara pihak yang melakukan permintaan dan pihak yang melakukan penawaran hingga di dalamnya terjadi proses jual beli barang dan jasa. Entah itu misalnya barang dan jasa jadi atau setengah jadi yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen, ataupun barang-barang yang berupa faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa suatu pasar ini dia menggambarkan keseluruhan perusahaan dan individu yang ingin dan mampu punya kemampuan juga untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu gitu ya. Jadi produknya bisa produk jadi atau barang setengah jadi, atau bisa produk-produk faktor produksi. Nah, secara umum, secara teoritis dalam ilmu ekonomi sendiri gitu, para ekonom itu membedakan atau mengklasifikasikan pasar ke dalam 4 jenis struktur, yaitu pasar persaingan sempurna, kemudian pasar monopolistik, kemudian pasar oligopoli, dan yang terakhir adalah pasar monopoli. Nah, 4 jenis struktur pasar tersebut kok bisa sih diklasifikasikan? Ada yang namanya pasar persaingan sempurna, ada pasar monopolistik, ada pasar oligopoli, ada pasar monopoli. Nah, ini keempatnya ini didasarkan atau diklasifikasikan pada atau sesuai dengan karakteristik pasar yang melihat atau berlandaskan pada analisis terkait jumlah, ukuran, distribusi para pembeli sama penjualnya, kemudian dilihat juga hambatan masuk pasarnya seperti apa, kemudian dilihat juga tingkat diferensiasi produknya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa menganalisis jumlah, ukuran, dan distribusi penjual dan pembeli, kemudian hambatan masuk pasar, serta tingkat diferensiasi produknya, dari situ kita bisa melihat apakah suatu pasar ini masuk ke dalam golongan pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, atau pasar monopoli. Nah, di sini ada kata diferensiasi produk. Jadi diferensiasi produk ini adalah bagaimana bagaimana suatu produk di pasar itu dia punya keunikan atau perbedaan dibanding dengan produk yang lain gitu. Jadi bisa dibilang tingkat diferensiasi di pasar ini nanti akan mencerminkan variasi atau keberagaman pada karakteristik produk dan usaha penjualan yang ada di pasar tersebut gitu. Jadi sekali lagi ya, bahwa tingkat diferensiasi ini biasanya menggambarkan apakah suatu barang itu punya keunikan atau kekhasan sendiri dibandingkan dengan barang-barang atau produk yang lain. Artinya kalau misalnya kita menganalisis atau mengetahui tingkat diferensiasi suatu produk, artinya kita bisa melihat apakah gambaran mengenai tingkat diferensiasi tersebut bisa mencerminkan variasi pada karakteristik produk dan usaha penjualan pada pasar tersebut gitu. Nah, dari analisis itulah nantinya kita bisa melihat atau menggolongkan suatu pasar apakah dia termasuk ke dalam pasar persaingan apa. Apakah pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, atau monopolistik gitu. Jadi dilihat ukuran pasarnya seperti apa, jumlah penjual dan pembelinya seperti apa, distribusinya seperti apa, hambatannya seperti apa, kemudian tingkat variasi atau diferensiasi produknya seperti apa. Nah, dari situlah nanti kita bisa menganalisis atau mengklasifikasikan suatu pasar itu nanti masuk ke golongan yang mana. Nah, sekarang kita akan masuk ke pasar persaingan sempurna. Di sini dijelaskan bahwa pasar persaingan sempurna
adalah struktur pasar yang ditandai oleh jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Jadi kalau dalam pasar persaingan sempurna atau perfect competition, salah satu cirinya atau tandanya adalah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Transaksi setiap individu sangat kecil dibandingkan output industri total. Ingat ya, transaksi setiap individu. Berarti kalau misalnya artinya kita bisa mengatakan bahwa transaksi dari hanya satu orang konsumen atau produsen saja itu sangat kecil. Itu nggak ada artinya atau kecil pengaruhnya dibandingkan dengan output industri total. Karena kita kan berbicara mengenai pasar. Pasar itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli bertemu untuk apa? Untuk memperdagangkan output gitu kan. Nah, di sini dibilang bahwa transaksi setiap individu artinya hanya satu atau dua individu saja sangat kecil pengaruhnya dibandingkan dengan output, dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam industri tersebut. Sehingga mereka tidak bisa mempengaruhi harga produk. Pembeli dan penjual bertindak sebagai penerima harga, serta tidak ada perusahaan yang menerima laba di atas normal dalam jangka panjang. Jadi memang kalau dalam pasar persaingan sempurna, ini adalah model pasar yang paling klasik dan yang paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Model pasar persaingan sempurna ini, nanti kalau teman-teman belajar lebih jauh, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro, biasanya sering digunakan atau dianggap sebagai teori yang secara umum digunakan untuk meramalin kondisi perekonomian gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sering baca gitu artikel-artikel terkait ekonomi, biasanya diasumsikan gitu ya, diasumsikan bahwa dalam menganalisis kejadian-kejadian ekonomi, kegiatan-kegiatan perekonomian itu biasanya diasumsikan dengan kondisi pasarnya itu pasar persaingan sempurna gitu. Nah, mengapa si pasar persaingan sempurna ini sering digunakan atau dianggap sebagai teori yang secara umum digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi? Karena memang si pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang punya struktur yang oleh para ekonom ini dianggap pasar yang paling ideal gitu. Mereka punya pendapat bahwa struktur pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang tinggi atau optimal gitu dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, tapi ya meskipun demikian itu kan secara teorinya begitu ya. Tapi kalau kita lihat realnya atau prakteknya gitu tidak mudah untuk kita bisa menemukan jenis industri yang strukturnya ini benar-benar bisa digolongkan ke dalam kategori pasar persaingan sempurna yang murni gitu, yang benar-benar memenuhi syarat-syarat pasar persaingan sempurna gitu. Tapi karena ya salah satu cirinya ini bisa kita lihat bahwa pembeli sama penjualnya banyak, kemudian transaksi setiap individunya dibanding output itu kecil, kemudian tidak bisa mempengaruhi harga gitu, maka memang sering digunakan untuk analisis ekonomi karena di kondisi-kondisi ini oleh para ekonom dianggap bisa menghasilkan barang dan jasa yang tinggi atau optimal serta tingkat efisiensinya juga tinggi gitu. Nah, ciri-ciri pasar persaingan sempurna ada 5. Yang pertama, jumlah penjual dan konsumen dalam pasar persaingan sempurna itu sangat banyak ya. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu banyak pembeli dan penjual dalam pasar gitu, dalam pasarnya gitu ya. Nah, karena banyak banget penjual sama pembelinya, maka implikasinya, maka yang terjadi adalah bahwa setiap produsen atau perusahaan itu hanya memasok produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar gitu. Jadi kan sekali lagi ya, pola pikir kita berada dalam suatu pasar, di mana pasarnya adalah pasar persaingan sempurna, di mana ciri-cirinya yang pertama adalah jumlah penjual dan konsumennya itu sangat banyak. Berarti kan jumlah penjualnya tuh banyak banget gitu. Artinya satu orang penjual atau setiap produsen, setiap satu perusahaan itu sebetulnya dia cuma bisa memasok produk sebagian kecil saja dari total produk yang ditawarkan di pasar. Kan produk yang ditawarkan di pasar banyak banget dong, nggak mungkin cuma satu atau dua saja gitu. Nah, karena ini dalam suatu pasar ini penjualnya itu banyak banget, artinya kan berarti produk yang ditawarkannya juga banyak banget gitu. Nah, karena produk yang ditawarinya itu banyak banget, artinya setiap satu orang produsen atau satu pengusaha, satu perusahaan
itu dia sebetulnya hanya memasok sebagian kecil dari total produk yang ada. Kenapa sebagian kecil? Iya, karena banyak penjual-penjual yang lain, banyak produsen-produsen yang lain, banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga sama-sama menawarkan suatu produk di pasar persaingan sempurna tersebut. Gitu. Artinya, satu orang produsen dia cuma memasok sebagian kecil saja dari total produk yang ada. Nah, pembelinya juga sama, karena pembelinya itu sangat banyak, artinya secara individual mereka tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi mekanisme di dalam pasar gitu. Kenapa seperti itu? Karena kan konsumen atau pembeli itu banyak kondisinya dalam pasar persaingan sempurna. Lah karena banyak, maka keputusan satu orang individu itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap mekanisme pasar. Kenapa kok tidak akan terlalu berpengaruh? Karena masih ada konsumen-konsumen yang lain, individu-individu yang lain, pembeli-pembeli yang lain yang berada dalam pasar persaingan sempurna tersebut gitu. Sehingga kalau misalnya satu orang membatalkan transaksinya atau tidak jadi melakukan konsumsi terhadap barang yang ditawarkan gitu, maka itu nggak akan terlalu berpengaruh ke dalam mekanisme pasarnya. Karena sekali lagi masih banyak pembeli yang lain, konsumen yang lain yang ada dalam pasar tersebut. Gitu. Nah, karena jumlah perusahaan maupun pembelinya itu sangat banyak dan relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produksi dengan output yang ada dalam industri tersebut, gitu ya. Maka hal ini bisa menyebabkan kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran secara individu itu tidak terlalu memberikan pengaruh pada harga. Contohnya misalnya gini, karena kan dalam pasar persaingan sempurna itu banyak banget nih penjualnya. Kalau misalnya satu penjual ini nggak setuju dengan harga yang ada di pasar gitu, saya nggak mau jual segini, saya maunya jualnya sekian kayak gitu. Kalau nggak jual dengan harga yang lebih mahal, saya mau keluar saja. Ya kalau dia keluar pun itu tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harganya gitu. Kenapa? Ya karena kan masih ada penjual-penjual yang lain gitu. Dia mau keluar, dia mau nggak jadi jualan misalnya, itu nggak akan terlalu berpengaruh karena masih ada banyak pesaing yang lain, penjual yang lain. Begitupun dengan konsumennya. Kalau satu konsumen membatalkan transaksinya, saya nggak mau beli harganya kemahalan misalnya, itu juga tidak akan terlalu berpengaruh ke harga. Karena apa ya? Karena masih banyak, masih ada pembeli-pembeli yang lain, konsumen-konsumen yang lain yang itu mau membeli barang dan jasa sesuai dengan harga pasar pada pasar persaingan sempurna tersebut. Gitu. Nah, itulah implikasi atau apa yang menjadi dampak dari banyaknya jumlah penjual dan konsumen yang ada di pasar persaingan sempurna. Kemudian yang kedua, produsen dan konsumen menerima harga. Ya, menerima harga. Jadi ini bagian implikasi atau dampak dari jumlah penjual sama konsumennya banyak gitu ya. Karena jumlah penjual sama konsumennya banyak, maka banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli itu yang terdapat dalam pasar tersebut, maka keduanya baik penjual maupun pembeli itu sama-sama tidak dapat menentukan atau merubah harga secara individual gitu. Harga barang di pasar itu nantinya didasarkan atau ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen dan pembeli yang dia bisa baru mempengaruhi harga yang berlaku di pasar tersebut gitu. Jadi kalau secara individu itu nggak bisa. Tapi kalau kayak gitu Bu, harganya ditetapinya dari mana dong? Harganya ditetapkan dari kesepakatan agregat produsen maupun agregat konsumen. Jadi keseluruhan produsen maupun keseluruhan pembeli barulah itu bisa mempengaruhi harga yang berlaku di pasar. Kemudian yang ketiga, bebas keluar masuk pasar. Jadi penjual atau perusahaan itu dapat dengan mudah keluar dari pasar. Contohnya misalnya apabila ada produsen yang pengen keluar dari suatu industri dalam struktur pasar persaingan sempurna, maka produsen itu dengan mudah bisa melakukan kegiatan tersebut atau keputusan tersebut gitu. Sebaliknya, kalau misalnya penjual atau perusahaan mengalami kerugian, misalnya bisa ia juga dengan mudah meninggalkan industri tersebut. Jadi tidak ada aturan baku, aturan yang mengikat yang menyebabkan suatu perusahaan harus stay misalnya dalam suatu pasar gitu. Jadi bebas untuk keluar masuk pasar. Kemudian yang keempat adalah produknya homogen. Homogen di sini bukan artinya cuma jual satu barang ya, tapi maksudnya setiap produsen atau perusahaan atau penjualan menghasilkan atau menjual barang yang sama gitu. Barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan, itu maksudnya homogen gitu. Jadi bukan artinya dalam pasar persaingan sempurna itu cuma ada satu barang, enggak gitu. Barangnya banyak, tapi kan penjualnya juga banyak gitu.
untuk satu barang penjualnya banyak. Misalnya untuk barang A ada sekian banyak penjual, untuk barang B ada sekian banyak penjual, untuk barang C ada sekian banyak penjual gitu. Nah, penjualnya banyak, barang yang ditawarkan juga banyak, tapi untuk setiap barang itu sifatnya homogen. Homogen di sini artinya antar satu barang itu tidak bisa dibedakan kualitas antara satu dengan yang lainnya gitu. Jadi si pembeli itu tidak dapat membedakan mana barang yang dihasilkan oleh produsen A, mana barang yang dihasilkan oleh produsen B gitu. Makanya kalau dalam pasar persaingan sempurna, promosi atau iklan itu tidak akan terlalu memberikan pengaruh terhadap penjualan produk. Karena apa? Karena ya si penjual atau si pembeli itu tidak bisa membedakan antara satu barang yang satu dengan barang yang lain gitu. Nah, asumsi ini juga bisa diartikan bahwa total barang dalam pasar persaingan sempurna itu merupakan gabungan dari beberapa banyak produsen yang memproduksi produk yang homogen atau identik. Berarti kan di sini antara produk dari produsen yang satu dengan produk dari produsen yang lain itu sifatnya adalah substitusi sempurna. Oleh karena itu makanya si pembeli itu dia nggak bisa ngebeda-bedain antara produk yang satu dengan produk yang lain. Jadi misalnya ya, ada 100 penjual gitu, ada 100 penjual dalam pasar persaingan sempurna. 100 penjual ini menjual 10 produk gitu. Nah, 10 produk ini kan ada 10 barang ya, penjualnya ada 100. Setiap satu barang itu misalnya dijual oleh 10 penjual gitu. Berarti barang A dijual oleh 10 penjual, barang B dijual oleh 10 penjual, barang C dijual oleh 10 penjual, begitu seterusnya. Nah, antara yang 10 penjual ini kan sama-sama menjual barang A misalnya. Nah, si konsumen ini dia nggak bisa membedakan mana barang A yang diproduksi oleh produsen pertama, mana barang A yang diproduksi oleh produsen kedua, mana barang A yang diproduksi oleh produsen ketiga, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan homogen. Bukan artinya dalam pasar persaingan sempurna itu cuma satu barang ya, tapi artinya arti homogen di sini adalah pembeli itu susah untuk membedakan antara suatu produk dengan produk yang lain, mana yang dihasilkan oleh produsen A, mana yang dihasilkan oleh produsen B. Kenapa seperti itu ya? Karena saking banyaknya penjualnya gitu. Makanya untuk satu barang itu bisa dijual oleh beberapa orang atau beberapa produsen dengan kualitas atau kondisi barang yang mirip atau hampir sama. Itulah yang dimaksud dengan homogen. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyebaran informasi yang sempurna. Jadi maksudnya penyebaran informasi yang sempurna ini adalah bahwa si pembeli diasumsikan punya pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Artinya pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku, kemudian perubahan-perubahan yang mungkin terjadi gitu ya pada harga tersebut, sehingga si produsen itu tidak bisa ngejual barangnya dengan harga lain yang lebih tinggi selain yang berlaku di pasar gitu. Nah, sedikit saya tambahkan karena dalam pasar persaingan sempurna ini kan jumlah perusahaan itu sangat banyak ya, dan kemampuan setiap perusahaan itu dianggap sedemikian kecil, kemampuan satu individu perusahaan itu dianggap sedemikian kecil sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Berarti pada pasar ini kekuatan permintaan sama kekuatan penawaran itu bisa bergerak secara leluasa. Artinya harga yang terbentuk itu benar-benar mencerminkan keinginan produsen sama konsumen secara agregat atau secara umum. Karena masing-masing pembeli sama penjual itu menerima tingkat harga yang emang udah terbentuk di pasar sebagai suatu kondisi yang nggak bisa dirubah lagi gitu. Satu orang individu konsumen nggak bisa maksa harganya diturunin banget. Satu orang produsen juga nggak bisa maksa harganya dinaikin banget. Jadi buat pembeli, barang sama jasa yang dia beli, artinya kan merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Begitu juga dengan penjual. Kalau misalnya penjual menurunkan harga, maka dia akan rugi sendiri. Tapi kalau misalnya dia naikin harga di atas harga pasar, maka si pembeli bisa lari ke penjual yang lain karena penjualnya banyak banget. Nah, bentuk pasar persaingan sempurna ini biasanya banyak terdapat terutama untuk bidang produksi sama perdagangan hasil-hasil pertanian. Kayak misalnya beras, terigu, kopra, kemudian sayur mayur gitu kan. Kayak kalau misalnya kita jual sayur, kita mungkin bisa sih membedakan mana sayur yang bagus sama yang enggak. Cuman kan kita nggak bisa ngebedain sayur ini diproduksi sama petani mana, sayur ini diproduksi sama petani yang mana gitu. Karena kan kualitasnya hampir-hampir sama atau bahkan mirip gitu, sehingga kita sulit untuk bisa membedakannya.
Nah, inilah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Nah, kelima syarat pokok ini diperlukan untuk menghasilkan struktur pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, pasar persaingan sempurna hampir tidak ditemukan di dalam dunia nyata. Walaupun terdapat beberapa syarat yang memenuhi, tapi tetap mengandung ketidaksempurnaan dari strukturnya. Ya, memang dalam realnya, dalam prakteknya gitu. Kalau harus memenuhi kelima unsur ini, itu kita agak sedikit kesulitan untuk bisa menemukan di mana sih pasar persaingan sempurna dalam dunia nyata atau dunia real gitu. Hanya saja mungkin kalau ada hal-hal yang lebih mendekati contoh pasar persaingan sempurna, contohnya adalah pasar swalayan atau pasar ini ya, pasar barang dan jasa yang pasar tradisional misalnya kita sering menyebutnya dengan istilah itu pasar swalayan atau pasar tradisional itu hampir mendekati ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Kita tahu bahwa di pasar tradisional misalnya jumlah penjual sama pembelinya banyak. Yang jual bawang misalnya kan banyak banget tuh. Nah, kita nggak bisa bedain si bawang ini diproduksinya sama memang yang mana atau sama bibi yang mana gitu. Atau misalnya tahu yang ini diproduksinya sama produsen yang mana sih kita nggak tahu gitu. Karena yang jual tahu banyak, yang jual bawang banyak, penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Terus produsen sama konsumen kalau misalnya karena dia bersifat menerima harga gitu kan, dua-duanya menerima harga. Biasanya kan harga yang terjadi di pasar tradisional itu adalah harga pasarnya ya. Biasanya berapa? 1 kilo lagi naik nih sekian. Kalau satu produsen naik, biasanya yang lain juga ikutan naik. Kalau satu produsen turun, yang lain juga ikutan turun gitu. Jadi harga yang ada di pasar itu merupakan benar-benar kesepakatan tarik-menarik antara permintaan sama penawarnya. Kemudian bebas keluar masuk pasar, kita tahu ya kalau di pasar tradisional ya kalau mau hari itu nggak jualan lagi ya bisa nggak jualan lagi gitu. Atau besoknya mau jualan lagi ya jualan lagi. Jadi bisa bebas keluar masuk pasar. Produknya homogen ya ini yang tadi bukan artinya dalam pasar tradisional tuh cuma ada satu jual bawang aja atau jual ayam aja enggak gitu ya. Tapi kan yang jual bawang banyak sehingga kita nggak bisa bedain bawang ini dari siapa, bawang ini dari siapa. Yang jual daging juga banyak, kita nggak bisa bedain daging yang ini nih produsennya siapa sih, produsen A, produsen B, apa produsen C, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian penyebaran informasinya ya biasanya kan kalau kita tanya mama kita mah biasanya kalau bawang hari ini di pasar berapa sih sekilo gitu ya, dianggap bahwa si konsumen ini tahu gitu dengan kondisi atau harga yang terjadi di pasar gitu. Meskipun ya tetap ada kelemahan atau kekurangan dalam analisisnya, tapi bisa kita katakan bahwa salah satu contoh bentuk pasar persaingan sempurna yang hampir mendekati mirip dan memenuhi unsur-unsur atau ciri-ciri yang ada di sini adalah pasar tradisional gitu ya. Contohnya itu. Nah, di sini dalam kurva ini adalah kurva yang menggambarkan permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna. Jadi pada kurva yang pertama, ini yang pertama di sini, kurva ini menunjukkan tingkat harga, ini yang atasnya price, berarti tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna. Di mana tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh konsumen dan produsen. Jadi harganya itu ditentukan oleh supply dan demand yang dilakukan oleh konsumen. Ini supply dan demand-nya bukan individu ya, tapi aggregate atau secara umum gitu. Jadi karena tadi si dalam pasar persaingan sempurna, satu individu itu kecil dibandingkan dengan total output yang ada dalam pasar tersebut, maka yang dimaksud dengan supply dan demand di sini adalah supply dan demand secara umum atau aggregate, secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian yang di samping ini menggambarkan individual firm. Kurva individual firm ini adalah kurva individu perusahaan, di mana kurva ini menunjukkan asumsi karena si jumlah output individu perusahaan itu relatif kecil dibandingkan output total gitu ya, dibandingkan output pasar, maka berapapun yang dijual sama perusahaan itu harganya relatif tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya satu perusahaan hari ini menjual 1 kilo bawang, besoknya 2 kilo bawang, besoknya 4 kilo bawang, nah biasanya harganya tidak terlalu mengalami perubahan gitu. Karena apa? Ya karena kan dia sebagai, ingat atasnya ya, individual firm, berarti kurva perusahaan individu. Kalau kurva perusahaan individu, karena tadi dalam pasar persaingan sempurna ini penjual sama pembelinya banyak,
Makanya mau dia jual sebanyak apapun, harganya itu nggak akan berubah. Kenapa nggak akan berubah? Karena dia nggak bisa mempengaruhi harga gitu. Kalau misalnya dia naikin harganya, ya pembeli akan lari ke penjual yang lain. Tapi kalau dia nurunin harganya, maka dia akan mengalami kerugian gitu. Makanya di sini kurva individual firmnya itu ke samping lurus panjang seperti ini. Di sininya quantity, artinya dia menggambarkan pada kuantitas berapapun, price-nya itu tidak akan mengalami perubahan gitu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan berbentuk horizontal. Hal tersebut dikarenakan jika ada perubahan output dari perusahaan dalam batas-batas wajar, maka tidak akan mempengaruhi harga secara berarti. Gitu. Sekali lagi, kenapa kok nggak mempengaruhi harga? Karena dia sebagai individu perusahaan, itu relatif kecil pengaruhnya terhadap total industri tersebut. Artinya kalau dia macam-macam nih naikin harganya atau nurunin harganya, yang rugi dia sendiri. Kalau dia naikin harga, pembeli bakal lari ke penjual yang lain. Kalau dia nurunin harga, dia bakal mengalami kerugian. Jadi buat amannya adalah dia menetapkan harga sesuai dengan titik pertemuan harga pasarnya. Sesuai dengan titik pertemuan antara supply sama demand-nya gitu. Nah, konsep penerimaan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, tentu ya yang namanya kita sebagai seorang pengusaha, mau di dalam bentuk pasar apapun, apakah itu pasar persaingan sempurna, apakah itu pasar monopoli, itu tujuan akhirnya tentu adalah untuk memaksimumkan keuntungan kalau kita sebagai pengusaha gitu. Artinya kalau kita ingin tujuannya adalah untuk memaksimumkan keuntungan, berarti kita di sini berbicara mengenai penerimaan. Penerimaan di sini bisa kita bilang laba juga gitu. Nah, gimana sih Bu penerimaan atau konsep laba dalam perusahaan persaingan sempurna gitu. Nah, jadi dalam konsep penerimaan perusahaan pasar persaingan sempurna atau laba dalam pasar persaingan sempurna, ini nanti kita akan mengenal istilah yang namanya total revenue. Total revenue, revenue ini penerimaan. Berarti total revenue adalah total penerimaan. Artinya penerimaan yang didapat oleh siapa? Yang didapat oleh produsen ketika dia berada dalam perusahaan ketika perusahaannya tersebut berada dalam pasar persaingan sempurna. Nah, TR atau tingkat total revenue ini menggambarkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna, di mana ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Kenapa demikian? Karena kan tadi jumlah output perusahaannya itu relatif kecil dibandingkan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harganya itu relatif tidak berubah. Makanya di sini implikasinya adalah nanti penerimaan total itu akan sama dengan rumusnya adalah price dikali dengan kuantitasnya. Price di sini price yang mana Bu? Didapatnya dari mana price-nya? Price-nya yaitu tarik-menarik antara penjual dan pembeli. Artinya price di sini adalah price yang disepakati di pasar tersebut. Dikalikan dengan Q, kuantitasnya. Kuantitasnya kuantitas mana Bu? Ya kuantitas yang berhasil dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Artinya keuntungan perusahaan tersebut akan didapat dengan mengalihkan antara harga yang ada di pasar dengan kuantitas yang berhasil dia jual gitu ya. Nah, karena di sini price-nya ini dia merupakan price taker atau penerima harga, kemudian keuntungannya didapat dari harganya dikalikan dengan kuantitas yang berhasil dijual gitu. Artinya di sini penjual itu kan tidak mampu atau ada ketidakmampuan dari penjual dan pembeli dalam mempengaruhi harga gitu. Nah, karena si penjual sama pembelinya itu tidak bisa dalam pasar itu mempengaruhi harga, maka harga secara otomatis itu ada di dalam pasar itu sendiri. Gitu. Nah, karena harganya sudah ada di dalam pasar dengan harganya, ya karena itu pasar, maka di sini nanti di si penjual gitu. Ya, rata yang terjadi mereka rata penerimaan maupun marginal penerimaan itu akali itu menentukan aggregate. Average revenue, kemudian marginal revenue itu akan sama nilainya dengan harganya. Gitu. Maka di sini
persamaannya adalah P sama dengan AR sama dengan MR, di mana artinya harga nanti akan sama dengan rata-rata penerimaan, akan sama dengan marginal penerimaan gitu. Jadi sekali lagi ya, kenapa kok ini bisa sama Bu gitu? Ini bisa sama karena pada pasar persaingan sempurna, posisi penjual dan pembeli sama-sama bertindak sebagai price taker atau pihak yang menerima harga gitu. Nah, ini bentuk kurvanya, di mana dalam bentuk kurva ini dia menggambarkan kurva permintaan atau demand ini sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR, sama juga dengan kurva penerimaan marginal atau MR, dan juga sama dengan harga atau price-nya gitu. Sementara di sini kurva penerimaan total dia akan berbentuk lurus dengan sudut kemiringan positif, mirip kayak kurva supply. Itu tergantung mula-mula bergerak dari titik nol, kemudian akan naik terus-terusan naik seiring dengan seberapa banyak kuantitas yang berhasil dijual. Ingat ya, karena di sini kan total revenue ini adalah P dikali Q. Ketika ini P, ini Q, berarti kan keuntungannya dari perusahaan gitu. Keuntungan perusahaan ini akan didapat dari harga yang ada di pasar berapa, 10 misalnya. Kemudian kuantitas yang berhasil dia jual berapa? 1 berarti 10 kali 1, 20 kali 2, 30 kali 3. Berarti kalau di titik ini keuntungannya adalah 10, di titik ini keuntungannya adalah 40, dan di titik ini keuntungannya adalah 90 gitu. Nah, sementara di sini untuk demand-nya, kemudian harganya itu baik demand itu akan sama dengan price-nya, akan sama dengan AR, akan sama dengan MR gitu. Jadi kalau misalnya dia di titik ini berarti kalau misalnya pada saat harga pada saat harga 20 yang berhasil dijual 20, maka total revenue-nya adalah 40, tapi nanti average revenue maupun marginal revenue-nya akan sama dengan price-nya, which is di sini misalnya 20 gitu. Nah, lalu bagaimana memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna gitu. Nah, untuk bisa memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, karena kita sudah belajar ada jangka pendek sama jangka panjang gitu ya. Nah, dalam jangka pendek biasanya perusahaan itu kan dibedakan ada biaya tetap sama ada biaya variabel. Sementara kalau dalam jangka panjang itu semua biaya adalah biaya variabel. Nah, dalam memaksimalisasi keuntungan perusahaan di pasar persaingan sempurna, maka keuntungan itu bisa dihitung dengan mengurangkan total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Jadi kalau kita pengen tahu nih di pasar persaingan sempurna, keuntungan kita berapa nih gitu di tahun ini atau di bulan ini, maka kita tinggal mengurangkan total penerimaan kita berapa, which is kan total penerimaan itu price dikali Q, harga yang terjadi di pasar dikalikan dengan kuantitas yang berhasil kita jual gitu. Berarti itu penerimaan kita kan dikurangi sama total biaya. Loh kok Bu tiba-tiba ngomongin total biaya? Ya dong, karena kan kita sebagai produsen kalau misalnya mau menjual suatu produk barang dan jasa ada proses biaya, ada proses produksinya kan. Nah, proses produksinya itu membutuhkan apa? Membutuhkan biaya gitu. Nah, artinya di sini total penerimaan atau keuntungan yang kita dapat dikurangin dengan total biaya ketika kita memproduksi barang tersebut, itulah keuntungan yang kita dapatkan atau itulah laba yang kita dapatkan. Kalau misalnya total revenue-nya, artinya penerimaannya lebih besar daripada biayanya, biaya yang kudu kita keluarin untuk memproduksi barang tersebut, maka dia disebut laba. Kalau misalnya total revenue-nya kurang dari TC berarti rugi, tapi kalau misalnya total revenue-nya sama dengan TC-nya, berarti itu kita berada pada kondisi break even point. Logisnya aja ya, kalau misalnya kita sebagai pengusaha gitu, kan keuntungannya didapat dari jumlah barang yang dihasilkan dikali sama harganya berapa. Nah, tapi kan itu masih kotor tuh, masih belum dikurangi sama biaya yang kita keluarin untuk memproduksi barang tersebut. Nah, artinya dari hasil penjualan dikurangi sama biaya yang kudu kita keluarin, itulah laba yang kita dapat. Kalau misalnya hasil penjualannya tuh lebih gede daripada biayanya, berarti kan kita untung. Kalau misalnya hasil penjualannya lebih dikit daripada biayanya sekian misalnya, tapi ya, barang yang berhasil dijual cuma sekian, berarti kan kita rugi. Sementara kalau misalnya total revenue atau hasil penjualan itu sama biaya yang kudu kita keluarin, berarti kita berada pada kondisi break even point atau BEP.
Nah, keuntungan maksimum ataupun kerugian minimum itu tercapai pada saat MR sama dengan MC, di mana MR-nya itu nanti sama dengan P sama juga dengan AR. Kalau misalnya P lebih besar daripada average cost, ini nanti kita mencapai laba maksimum. Kalau price-nya sama dengan average cost, kita berada pada break even point. Dan kalau misalnya price-nya sama kurang dari average cost, nanti artinya kita mendapatkan laba, tapi labanya laba minimum. Nah, sebagai perhatian yang harus kita pahami nanti dalam analisis maksimalisasi keuntungan di pasar persaingan sempurna, MC atau marginal cost ini adalah turunan pertama dari total cost. Ingat ya, di konsep mengenai biaya itu juga sempat disebutkan bahwa marginal cost ini kan selisih dari penambahan biaya yang harus dikeluarin kalau misalkan mau menambah satu output. Nah, artinya di sini marginal cost bisa dikatakan sebagai turunan pertama dari total cost. Nah, ini contoh perhitungannya. Di pasar persaingan sempurna, ada total revenue, di mana total revenue ini merupakan price dikali Q. Artinya di sini pada saat kuantitasnya, tabel di sini ini kan dia menggambarkan bahwa kapan saat perusahaan mendapat maksimisasi keuntungan, kapan perusahaan mencapai titik break even point gitu. Nah, di sini dari gambaran yang ada pada tabel ini, dia kan menggambarkan bahwa ketika misalnya kuantitasnya 0 nih, ketika perusahaan itu tidak melakukan produksi, ditunjukkan dengan Q-nya ini 0, maka perusahaan itu akan tetap menderita kerugian sebesar misalnya 2.000. Bu, ini dapat 2.000 dari mana? Ya ngarang aja, kayak gitu ya. Maksudnya ini misalnya biayanya itu, ingat di teori tentang biaya kan ada fixed cost, di mana fixed cost ini kan adalah biaya yang tetap kudu dikeluarin meskipun si perusahaan tersebut tidak bisa menghasilkan produk atau tidak melakukan kegiatan produksi. Contohnya misalnya di sini ada total fixed cost-nya itu adalah 2.000. Berarti kalau misalnya kuantitas yang dihasilkan adalah 0, berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar 2.000. Kemudian perusahaan tersebut kalau misalnya terus menambah kegiatan produksinya, nambah 1 produk, 2 produk, 3 produk, 4 produk, kan fixed cost-nya tidak berubah tuh gitu, tapi mungkin yang berubah adalah variable cost-nya, karena seiring dengan penambahan output, variable cost-nya juga harus bertambah. Nah, perusahaan masih akan mengalami kerugian hingga kalau misalnya TR dikurangi TC-nya itu masih minus, which is di sini TR-nya berapa, misalnya TR didapat dari mana? Dari price dikali quantity. Bu, ini price-nya kok nggak berubah? Iya, karena ingat tadi di pasar persaingan sempurna, si perusahaan itu dia bertugas atau bersifat price taker atau menerima harga. Artinya di sini harga tidak mengalami perubahan karena dia nggak bisa mempengaruhi harga. Kalau dia naikin harga, ya pembelinya pergi ke perusahaan lain atau ke penjual lain. Kalau dia nurunin harga, ya dia rugi sendiri. Makanya di sini harganya nggak mengalami perubahan. Ini menggambarkan bahwa dalam pasar persaingan sempurna, si individu perusahaan tidak bisa mempengaruhi harga. Nah, untuk bisa melihat kita untung atau enggaknya, kita lihat dari ini, rumus TR dikurangi TC. Di mana total cost ini kan merupakan variable cost ditambah dengan fixed cost, sama dengan total cost gitu kan. Nah, artinya di sini kita udah punya data, misalnya fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, tinggal nanti dikurangin total revenue-nya dikurangi dengan total cost-nya. Selama si perusahaan tersebut TR min TC-nya nilainya ini masih minus, artinya dia masih mengalami kerugian. Kemudian kalau sudah positif, barulah ini mendapatkan labanya gitu. Nah, laba maksimum ini terjadi pada saat produksi sebanyak 9 gitu, di mana laba ini adalah laba tertinggi di antara semua keuntungan yang dihasilkan oleh si perusahaan tersebut. Sementara kondisi break even point terjadi pada saat kuantitas yang dihasilkannya itu 12, di mana labanya adalah 0, artinya TR dikurangi TC-nya sama dengan 0, sama gitu. Artinya di sini keuntungannya adalah 0. Nah, contoh ya, misalnya kita ingin menghitung berapa laba maksimum yang didapatkan dari suatu kegiatan perusahaan. Misalnya fungsi suatu permintaan dalam pasar persaingan sempurna adalah QD sama dengan 150 min 2P.
Jika total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi adalah TC sama dengan 0,5 Q2 plus 30 Q plus 150, di mana QD adalah jumlah kuantitas produk yang dijual dan P adalah harga jual produk, maka pada P dan Q berapa laba maksimum bisa didapatkan. Kemudian berapa keuntungan perusahaan. Bu, ini dapat TC sama dengan 0,5 Q dari mana? Ini dapat TC sama dengan 0,5 Q dan seterusnya. Sebetulnya ya kalau di soal-soal biasanya udah tersedia seperti itu. Tapi sebetulnya nanti kalau teman-teman udah belajar mikro 1, matematika 1 juga, ya di mikro 1 ya, kalau nggak salah di mikro 1 sama di matematika 1 nanti teman-teman akan belajar mengenai fungsi Cobb-Douglas. Di mana fungsi Cobb-Douglas ini nanti akan menggambarkan fungsi produksi gitu. Nah, nanti akan ketemu karena produksi yang digunakan itu butuh biaya berapa, kemudian total cost itu adalah variable cost ditambah fixed cost, kemudian nanti bisa didapatkan penulisan fungsi dari total cost-nya. Tapi di sini saya tuliskan langsung ada total cost-nya adalah contohnya misalnya segini, 0,5 Q2 ditambah 30 Q ditambah 150. Sementara fungsi permintaannya segini. Berarti kan di sini ini total biaya yang kudu dikeluarin sama si produsen, ini adalah total permintaannya. Nah, kita pengen tahu pada harga sama kuantitas berapa laba maksimum itu bisa didapatin sama si produsen kalau misalnya fungsi dari biayanya itu seperti ini. Terus keuntungan perusahaannya berapa sih gitu. Nah, di sini kita punya nilai TC sama dengan 0,5 Q2 plus 30 Q plus 150, di mana ingat tadi di sini MC adalah turunan pertama dari TC. Di materi terkait dengan teori produksi, di konsep biaya kan juga sempat saya sebutkan bahwa marginal cost karena dia hanya tambahan satu biaya untuk menambah satu output, maka dia turunan dari TC. Artinya di sini kalau kita punya nilai TC-nya adalah 0,5 Q2 ditambah 30 Q ditambah 150, berarti turunan pertamanya ya kan tinggal didiferensiasikan. 0,5 kali 2 ya, tambah 30 Q ditambah 150. Karena ini nggak ada variabelnya, berarti kan kalau turunan pertamanya berarti hilang, habis gitu kan. Ini 30 Q kan berarti sebetulnya pangkat 1. Berarti kalau pangkat 1 itu nggak usah ditulis, berarti tinggal 30 aja. Ini 0,5 kali 2 berarti 1. Kalau 1 nggak usah ditulis. 1 kan pangkatnya tadi udah diturunin, berarti tinggal Q plus 30. Nah, QD-nya tadi berapa? QD-nya tadi adalah 150 min 2P. Kita bisa cari 2P. Kita kalau mau mencari P-nya berarti kan tinggal 2P sama dengan 150 min QD. Maka P-nya adalah 150 min QD per 2, yaitu 150 dibagi 2, 75. Q ini kan 1. 1 dibagi 2, 0,5. Berarti 75 min 0, Q. Nah, syarat agar laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna adalah MR sama dengan MC, di mana MR sama dengan MC ini adalah bisa kita sebut juga atau kondisinya terjadi pada saat P sama dengan MC juga. Artinya di sini P sama dengan MR atau MR sama dengan MC sama dengan P. P sama dengan MR, MR sama dengan MC, MR-nya berapa? Nah, MR-nya sama dengan P. P-nya berapa? P-nya yang atas, 75 min 0,5 Q. Berarti sini tinggal tulis 75 min 0,5 Q sama dengan MC. MC-nya berapa? Q plus 30. Q plus 30, 75 min 30, 0,5 plus Q yang ada variabel, yang ada notasi digabung sama yang ada notasi. Yang nggak ada notasi digabung sama yang nggak ada notasi. Ingat ini pindah ruas ke sini dari yang tadinya positif tentu jadi negatif. 75 kurangi 30, 45, 0,5 tambah 1, 1,5 Q gitu. Maka Q-nya adalah 45 dibagi 1,5 sama dengan 30. Nah, kemudian kita udah punya nilai P, berarti kan kita pengen tahu nih kita udah punya nilai Q, berarti kita pengen tahu nih nilai P-nya berapa. Bukan ini udah ada nilai P-nya. Ya, tapi di sini kan Q-nya belum ketahuan. Nah, berarti kan karena kita udah dapat Q-nya berapa, kita pengen tahu nilai P-nya sebetulnya berapa sih. Berarti ini dari hasil Q ini tinggal dimasukkan P sama dengan 75 min 0,5 Q, di mana Q-nya adalah 30, maka 75 min 0,5 dikali 30. Maka 75 dikurangi 15 sama dengan P
P-nya adalah 60. Berarti yang nomor satunya udah ketahuan nih. Berapa sih pada P dan Q berapa laba maksimum itu didapat? Laba maksimum akan terjadi pada saat MR sama dengan MC, di mana saat MR sama dengan MC, Q-nya adalah 30 dan P-nya adalah sebanyak 60. Nah, kemudian yang kedua, Bu, yang keuntungannya berapa dong? Ingat rumus keuntungan apa? TR dikurangi dengan TC. Artinya di sini TR dikurangi dengan TC. TR ini apa rumusnya? Price dikali dengan kuantitas. Price-nya berapa? 60. Kuantitasnya berapa? 30 gitu. Berarti 60 dikali 30. Berapa? 1.800. Dikurangi TC. TC-nya berapa? Ini 0,5 Q2 ditambah 30 Q ditambah 150. 1.800 dikurangi 0,5 dikali Q-nya berapa? Q-nya 30 pangkat 2 ditambah 30 dikali 30 dikali 30 ditambah 150. Maka 1.800 dikurangi 1.500. Maka artinya keuntungannya TR dikurangi TC-nya adalah sebanyak 300 gitu. Nah, di sini adalah kondisi gambar atau perusahaan ketika menunjukkan kondisi berada pada keuntungan maksimum, di mana MR sama dengan MC. Di sini MR sama dengan MC tercapai pada saat titik outputnya sebesar Q bintang gitu. Nah, pada saat outputnya mencapai Q bintang, artinya kondisi di sini biaya rata-rata atau marginal average cost-nya ini lebih kecil dari harga setiap output, sehingga perusahaan itu punya laba sebesar wilayah ini, P, C, E, dan A. Karena sekali lagi si average cost-nya ini punya nilai garisnya itu lebih kecil daripada harga setiap outputnya. Harganya kan di sini, sementara biayanya di sini nih, gitu, average cost-nya. Nah, karena harganya di sini, di price ini yang tegak lurus ini, sementara AC atau biaya rata-ratanya ini di bawah, artinya di sini dapat keuntungan. Keuntungannya di mana? Ya keuntungannya di titik pertemuan di mana AC ini menyentuh garis biaya yang harus dikeluarin sampai ke titik harganya, which is di sini artinya P, C, E, A. Inilah kondisi normal profitnya gitu. Kemudian ini gambar ketika perusahaan rugi, mengalami kerugian. Di sini MR-nya itu sama dengan MC tercapai pada titik output sebesar Q bintang juga. Nah, pada kondisi ini biaya rata-ratanya itu lebih kecil dari harga setiap output, sehingga si Q-nya ini kalau kita lihat AC-nya bedanya dengan yang di sini. Kalau di sini kan AC-nya di bawah nih. Artinya biaya rata-ratanya itu lebih rendah daripada price-nya. Tapi kalau yang di sini yang mengalami kerugian, kita lihat bahwa biaya rata-ratanya itu berada pada garis yang hampir mendekati titik B. Artinya di sini biaya rata-rata ini adalah dari B ke Q bintang. Sementara harga produknya itu adalah dari P sini, artinya di sini E ke Q bintang. Kalau kita lihat dari gambar ini, artinya biaya rata-rata itu lebih besar daripada harga. Berarti pada kondisi ini perusahaan mengalami kerugian. Nah, pro dan cons-nya, suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Bu. Ya, Bu. Kedengeran, Ibu. Kedengeran. Dengar, Bu. Cek. Ada suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Ada suaranya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, ini pro dan cons dari pasar persaingan sempurna. Jadi kalau dalam pasar persaingan sempurna, price-nya ini ditentukan oleh demand dan supply. Artinya kan betul-betul kesepakatan dari produsen dan konsumen gitu ya. Itulah kelebihannya.
untuk melakukan analisis dalam pasar sebagai analisis yang dilakukan dalam perekonomian karena Ada, Bu. sama supply-nya si price-nya ini demand dan supply secara keseluruhan. Artinya benar-benar menggambarkan tarik-menarik antara permintaan dan pasar. Kemudian kekurangannya, penjualnya relatif lebih kecil, tadi banyak banget, dan dia nggak punya kuasa untuk menentukan. Artinya, artinya di sini, dia kan karena nggak punya kekuatan untuk menentukan harga, artinya kan dia nggak bisa berkembang untuk menaik turunkan keuntungan yang didapatkannya dengan merubah pada harganya gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa dia sulit berkembang. Kemudian kelebihan yang kedua karena bentuk barangnya itu homogen gitu ya. Setiap pembeli itu tidak bisa terlalu membedakan antara satu barang dengan barang lain. Artinya di sini dia nggak perlu biaya. Kenapa dia nggak perlu biaya promosi ya? Karena buat apa promosi gitu? Karena kan penjual-penjual yang lain juga barangnya sama aja gitu, mirip-mirip juga bentuknya. Kemudian yang kekurangannya adalah persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Ya, kenapa dia nggak mendorong inovasi? Ya karena itu tadi kehomogenan dari produk yang dihasilkannya itu menyebabkan tidak perlu melakukan dorongan atau diferensiasi karena barang-barang yang dia jual pun itu dimiliki oleh penjual-penjual yang lain. Kemudian persaingan antar penjual relatif tidak merugikan karena ya sama-sama menjual barang yang mirip gitu. Sementara kekurangannya yang lain adalah membatasi konsumen hanya bisa memilih dengan produk yang seperti itu saja gitu. Nah inilah yang bisa kita lihat dari pro and cons atau kelebihan ataupun pasar persaingan sempurna. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya, Bu. Siapa ya tadi? Salsabila dulu deh. Izin bertanya kan, Bu, pasar persaingan sempurna itu model pasar yang paling klasik digunakan kan? Terus kenapa teori ini selalu digunakan para analisis untuk kenapa sering digunakan gitu, Bu? Boleh dijelasin lagi nggak, Bu? Terima kasih. Oke, jadi di sini kenapa sih pasar persaingan sempurna ini memang dia sering digunakan oleh para ekonom bahkan hingga sampai saat ini untuk menjadi basic atau asumsi gitu ya dalam analisis ekonomi karena intinya atau utamanya adalah terletak pada ini, price-nya ini ditentukan oleh tarik-menarik demand dan supply gitu. Artinya di sini harga yang tertera di pasar ini benar-benar hasil dari keputusan agregat atau keputusan keseluruhan antara semua penjual sama semua pembeli. Artinya kan di sini nggak ada intervensi, diasumsikan gitu ya, nggak ada intervensi dari siapapun, kemudian tidak ada satu pihak atau salah satu pihak yang bisa mendominasi terhadap pihak yang lain. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang ekonom gitu ya, kita melakukan analisis terkait dengan ekonomi. Itu kan setiap shock atau setiap guncangan atau setiap pengaruh sedikit apapun dari suatu variabel itu harus dihitung dalam perhitungan ekonomi kita. Misalnya gini, saya mau menganalisis kondisi perekonomian tapi dengan asumsi atau baseline pasar yang digunakannya itu pasar monopoli. Kita tahu kalau yang namanya pasar monopoli, harga itu kan lebih ditentukan oleh perusahaan ya, pemilik perusahaan. Karena apa? Karena perusahaannya cuma satu, pembelinya banyak. Berarti kan yang lebih berkuasa siapa? Yang lebih berkuasa itu perusahaannya dibanding sama si penjualnya. Nah, kalau dalam analisis ekonomi, kondisi seperti itu harus dianalisis sendiri gitu. Artinya bagaimana pengaruh kuasanya si pengusaha terhadap harga yang diterima oleh si konsumen. Tapi kalau kita pakai analisis baseline menggunakan pasar persaingan sempurna, misalnya dalam analisis kita, artinya di sini kita menyerahkan price yang terjadi ini betul-betul kesepakatan kedua belah pihak secara imbang. Penjualnya banyak,
pembelinya juga banyak. Harga yang ada di pasar tersebut berarti kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya intervensi dari siapapun gitu. Nah, makanya di sini sering banget digunakan sebagai baseline atau sebagai asumsi dalam sebagai asumsi dalam analisis-analisis ekonomi, karena dengan menggunakan asumsi pasar persaingan sempurna ini, kita mengasumsikan bahwa kondisi harga yang terjadi di pasar gitu itu betul-betul hasil kesepakatan antara penjual sama pembeli tanpa ada intervensi siapapun. Artinya tidak ada shock dari pihak yang lain atau kuasa dari pihak yang lain yang bisa merubah atau memberikan pengaruh kepada analisis yang kita gunakan. Itu sih salah satu alasan utamanya ini, karena di dalam pasar persaingan sempurna ini imbang antara penjual sama pembeli, sama-sama dua-duanya ini sifatnya menerima harga. Artinya kan di sini pengaruh yang terjadi dalam analisis yang bakal kita gunain kalau kita pakai pasar persaingan sempurna itu tinggal tergantung pada variabel yang kita pakai. Kita nggak perlu mikirin apakah di pasar tersebut ada yang lebih berkuasa atau enggak gitu. Jadi makanya dia dianggap ideal sama para ekonom. Baik Bu, terima kasih. Kemudian Mahardika, Dika ya. Ya, saya mau bertanya, apakah adanya monopoli atau permainan harga dari para pihak produsen, jadi semua produsen gitu Bu, di pasar persaingan sempurna, itu dapat menghambat pasar karena pembeli tidak memiliki pilihan alternatif untuk membeli produk lain, namun konsumen bisa saja mengalami kerugian Bu. Kalau di pasar persaingan sempurna, secara teori sebetulnya tidak mungkin terjadi monopoli harga. Kenapa nggak mungkin terjadi monopoli harga? Karena asumsi yang harus dipenuhi pertama untuk bisa kita mengkategorikan suatu pasar sebagai pasar persaingan sempurna adalah jumlah penjual sama konsumennya itu sangat banyak. Artinya kalau misalnya ada satu penjual yang nakal nih, misalnya dia meningkatkan harga gitu, harganya tiba-tiba naik gitu, maka ya konsumen kan punya pilihan ke penjual yang lain gitu. Atau kalau misalnya dia penjualnya mau nakal nih, saya turunin dah harganya, misalnya saya turunin harganya biar si konsumen pada lari ke saya kayak gitu ya. Tapi kan kalau misalnya penjual-penjual yang lainnya tidak menurunkan harga, nanti justru dia yang rugi sendiri gitu. Makanya kalau dalam pasar persaingan sempurna ini cirinya harus betul-betul dipenuhi. Jadi memang tadi saya juga katakan sulit ya untuk kita bisa betul-betul menemukan salah satu pasar persaingan sempurna yang ada di dalam real atau kehidupan yang nyata, karena bahkan kita tahu bahwa di pasar sendiri kadang terjadi naik turun harga yang itu dimanipulasi sama si produsen gitu kan. Tapi kalau secara teori gitu dalam pasar persaingan sempurna di sini sebetulnya tidak mungkin terjadi monopoli harga, karena ini syarat yang pertama, jumlah penjualnya banyak. Kalau kamu monopoli harga ya silahkan gitu, tapi kan si konsumen bisa lari ke penjual yang lain. Penjualnya kan bukan cuma kamu saja, banyak penjual-penjual yang lain yang itu memberikan harga yang normal sesuai dengan kesepakatan pasar, harga kesepakatan pasar, ya udah tinggal pindah sama penjual atau pengusaha yang lain gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau dalam pasar persaingan sempurna, kalaulah seandainya pasar tersebut betul-betul memenuhi asumsi ini, harusnya tidak terjadi monopoli harga gitu. Kalau terjadi monopoli harga berarti ada salah satu pihak yang lebih berkuasa dibanding dengan pihak yang lain. Artinya di sini penjualnya lebih berkuasa dibanding sama si konsumennya. Nah, kalau penjualnya lebih berkuasa dibanding sama konsumennya, berarti itu kan nggak termasuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Entah itu misalnya dia monopolistik pasarnya atau apakah dia pasarnya bersifat monopoli gitu. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Oke, kalau tidak ada saya absen tadi yang belum sempat di absen. Saya Bu, mau bertanya Bu. Saya Bu. Ya, Saya silakan. bertanya. Silakan. Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Iya, silakan. Saya juga Bu. Apakah pasar persaingan sempurna harus memiliki semua ciri tersebut, Bu? Apabila kekurangan satu ciri, apakah pasar tersebut masih bisa dapat disebut pasar persaingan sempurna? Oke. Namanya siapa?
Muhammad Irgi, Bu. Irgia. Ya, bentar. Ya, ini kan kita belajar teorinya ya. Secara teori memang suatu pasar itu dia bisa dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna jika memenuhi keseluruhan keseluruhan ciri-ciri atau syarat-syarat dari pasar persaingan sempurna itu sendiri gitu. Apakah bisa? Saya belum menemukan atau belum pernah membaca satu jenis pasar yang itu sangat memenuhi kelima unsur ini gitu. Artinya ya tadi saya bilang di sini kelima syarat pokok ini diperlukan untuk menghasilkan struktur pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu pasar persaingan sempurna hampir tidak ditemukan di dunia nyata. Walaupun terdapat beberapa syarat yang memenuhi, tapi tetap mengandung ketidaksempurnaan dalam strukturnya gitu. Jadi kalau misalnya apakah untuk bisa dikatakan suatu pasar memenuhi pasar persaingan sempurna harus semuanya? Iya, harus semuanya gitu. Karena kalau salah satunya tidak terpenuhi, misalnya produknya tidak homogen, heterogen gitu kan. Berarti nanti si produk yang heterogen tersebut akan menyebabkan adanya kepentingan dari perusahaan untuk melakukan kegiatan promosi. Padahal kalau dalam pasar persaingan sempurna itu tadi tidak dibutuhkan yang namanya promosi. Kenapa nggak butuh promosi? Karena produknya homogen, produknya sama. Si satu konsumen nggak bisa atau nggak bakalan butuh juga untuk membedakan satu produk dengan produk lain. Contoh ya, misalnya Anda beli contoh yang mirip kan pasar persaingan sempurna adalah mirip pasar tradisional. Kalau Anda beli bawang gitu ya di penjual A gitu. Anda biasanya tanya dulu nggak ini bawangnya hasil produksi petani A atau petani B? Tanya atau nggak biasanya? Nggak kan? Karena apa? Karena kan nggak karena apa? Karena jenis bawang ya kita bisa lihat lah kalau misalnya bawangnya belum busuk ya kita beli aja kayak gitu kan, mau dari petani si A, petani si B, petani si C. Selama harga bawang tersebut masih sesuai sama harga pasar pasti kita beli aja. Nah, tapi kalau misalnya salah satu cirinya misalnya di sini produknya heterogen, berarti kan apa ada jenis bawang yang warna pink misalnya yang lebih bagus buat kesehatan, apa ada jenis bawang yang warna ungu misalnya yang itu misalnya untuk penyakit apa gitu. Berarti kan produknya udah heterogen nih. Kalau produknya udah heterogen berarti kan satu perusahaan itu bisa menjual suatu barang itu dengan lebih mahal dibanding dengan barang yang lain. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan, suatu pengusaha bisa menjual harga dengan lebih mahal, berarti kan di sini produsen tidak lagi menerima harga, tapi dia menjadi menetapkan harga gitu. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu akan berpengaruh kepada syarat-syarat yang lain menjadi terganggu gitu. Produknya heterogen, berarti kok produsen punya kuasa berarti produsen bukan menerima harga, tapi bisa menetapkan harga. Karena dia bisa menetapkan harga, berarti kan di sini akan ada pihak yang dirugikan, di mana konsumen mau tidak mau harus mengikuti harga yang diterapkan oleh si produsen. Atau kalau misalnya tidak bebas keluar masuk pasar gitu ya. Kalau misalnya dia tidak bebas keluar masuk pasar, berarti kan dia terikat akan suatu peraturan. Kalau terikat akan suatu peraturan, biasanya akan ada biaya yang harus ditanggung ketika misalnya mau masuk atau mau keluar dari pasar tersebut. Kalau ada biaya yang harus ditanggung, berarti nanti berpengaruh kepada biaya produksinya juga. Kalau berpengaruh kepada produksinya, biaya produksi, berarti nanti berpengaruh kepada price atau harga yang tercipta di pasar. Gitu. Jadi kalau apakah harus memenuhi kelimanya? Iya, kalau misalnya mau disebut dengan pasar persaingan sempurna. Meskipun memang iya di dalam prakteknya sampai saat ini saya sendiri belum menemukan ya jenis pasar yang betul-betul sangat memenuhi kelima syarat ini gitu. Tapi kalau misalnya apakah suatu pasar persaingan sempurna itu wajib? Kelimanya iya wajib. Karena kalau misalnya salah satunya ini tidak terpenuhi, ini akan berpengaruh kepada syarat-syarat yang lain gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain satu lagi saja Saya, ya. Bu. Siapa? Ya, Maman, Ya, Bu. silakan. Ya. Kekurangan dari pasar tradisional tadi yang menyebabkan pasar tradisional tidak disebut secara mutlak sebagai pasar persaingan sempurna apa ya, Bu? Ya, salah satunya misalnya gini, dalam pasar tradisional gitu ya, ketika kita terutama ketika misalnya berbicara mengenai distribusi hasil produksi dari satu produsen ke produsen yang lain gitu,
harusnya kalau kita melihat dalam ciri-ciri pasar persaingan sempurna di sini, di mana penyebaran informasi itu kan harusnya bersifat sangat sempurna atau sempurna gitu ya. Artinya ketika penyebaran informasi ini sempurna, harusnya si konsumen ini benar-benar memiliki informasi yang valid mengenai mengapa harga yang terjadi di pasar itu nilainya adalah sekian gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai pasar tradisional, kita tahu bahwa terkadang terjadi kondisi atau gangguan atau terjadi hambatan masuk ke pasar. Entah itu misalnya berkaitan dengan distribusi. Kalau misalnya distribusinya lagi oke, kondisi jalan lagi bagus misalnya, itu harganya biasanya cenderung normal-normal saja. Tapi terkadang misalnya ketika kita berbelanja ya di pasar tradisional itu juga banyak pihak-pihak yang pengampul atau istilah bahasa Indonesianya, pihak-pihak yang biasanya itu bisa menahan stok atau memiliki stok barang dalam jumlah yang tinggi sehingga itu memberikan pengaruh terhadap ketersediaan stok di pasar itu sendiri gitu. Padahal kan harusnya kalau kita mengikuti ciri-ciri pasar persaingan sempurna ya, kalau jumlah penjual sama pembelinya itu banyak, kalau jumlah penjualnya ini banyak, harusnya kan tidak terjadi kelangkaan stok. Tapi kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional, terkadang terjadi kelangkaan stok, apakah itu memang disengaja ataupun memang karena kondisi alam. Tapi kan nggak semuanya selalu terjadi karena kondisi alam, tapi juga karena adanya kondisi yang disengaja di mana ada pihak-pihak yang menahan distribusi produksinya atau distribusi produknya sehingga tidak bisa tersalurkan di pasar itu sendiri gitu. Nah, kalau dalam pasar persaingan sempurna harusnya itu tidak terjadi gitu. Karena apa? Karena hambatan masuk ke pasarnya harusnya nggak ada gitu. Ini kan bebas keluar masuk pasar. Tapi ternyata kalau kita lihat di pasar tradisional, terkadang terjadi hambatan-hambatan di mana salah satu produsen misalnya mengurangi tingkat produksinya atau menahan produksinya sehingga bisa menyebabkan harga menjadi lebih tinggi gitu dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Nah, harusnya kan itu tidak terjadi gitu, tapi kondisinya terjadi. Nah, itulah kenapa akhirnya bisa disebutkan bahwa si pasar tradisional ini tidak sepenuhnya mutlak disebut sebagai pasar persaingan sempurna, karena terkadang yaitu tadi ada suatu kondisi di mana si pihak penjual bisa menahan hasil produksinya atau bisa menahan total output yang ada di pasar sehingga bisa menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Izin bertanya menanggapi Bu, kalau Ya. semisal pasar ikan itu menurut Ibu termasuk pasar apa ya Bu? Pasar ikan. Berarti pasar khusus ikan gitu ya? Ya. Berarti kan itu tidak tercampur dengan pasar tradisional ya? Seperti kalau di Jakarta itu ada Muara Angke seperti itu maksudnya? Iya, cuma ya ikan laut. Misalnya. Mungkin bisa ya masuk ke dalam bentuk pasar persaingan sempurna, tapi saya tidak tahu apakah jumlah penjual dan konsumen pasar ikan itu sebanyak, memang tidak ada standarnya sih seberapa banyak penjual atau konsumen gitu, tapi saya tidak tahu apakah dalam pasar ikan itu ada salah satu pihak yang lebih memiliki kuasa antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Tapi kalau misalnya dia penjualnya cukup banyak, konsumen yang datang ke situ juga cukup banyak, terus kalau misalnya kita lihat produknya juga kita bisa bilang homogen ya, karena kan ada ikan misalnya ikan kembung ya bentuknya gitu-gitu aja, mau ditangkapnya sama nelayan yang manapun gitu ya, bentuknya seperti itu. Kecuali kalau misalnya sih nelayannya itu punya teknologi yang lebih bagus dibandingkan dengan nelayan yang lain gitu. Kalau misalnya si pasar ikan tersebut penjual sama konsumennya banyak, kemudian harganya juga ditentukan oleh kondisi permintaan dan penawaran yang terjadi, kemudian tidak ada salah satu pihak yang lebih menguasai teknologi penangkapan ikannya gitu ya, berarti itu bisa masuk pasar persaingan sempurna. Tapi kalau misalnya ada salah satu penjual atau nelayan yang biasanya itu teknologi penangkapan ikannya lebih bagus, misalnya dia punya kapal yang MGT-nya berapa ribu, beban untuk pengambilan ikannya lebih bagus, lebih banyak gitu kapalnya, berarti kan dia punya stok barang yang lebih banyak dibandingkan penjual yang lainnya gitu. Nah, kalau misalnya dia punya stok yang lebih banyak,
dan itu dia misalnya bisa mendominasi pasar tersebut, berarti itu nggak masuk pasar persaingan sempurna. Tapi kalau misalnya antara penjual yang satu dengan yang lain persaingannya itu relatif sama gitu, berarti di situ terjadi kondisi pasar persaingan sempurna. Tergantung sama kondisinya kalau menurut saya ya. Kita nggak bisa bilang mutlak dia masuk pasar persaingan sempurna atau tidak, tapi kita harus melihat juga kondisi yang terjadi di realnya seperti apa. Apakah ada salah satu perusahaan, pengusaha, atau pihak yang lebih power dibanding dengan yang lain. Kalau misalkan dia lebih power, berarti kan dia bisa punya stok produk atau output yang lebih banyak. Kalau dia punya stok atau output yang lebih banyak, besar kemungkinan dia bisa lebih bermain terkait dengan harga yang dia tetapkan untuk pasar tersebut gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, saya absen ulang ya. Ade Wahyu. Ade Wahyu. Putra Muhammad Wahono. Putra Muhammad Wahono. Ahmad Hairudin. Hadir, Bu. Reza Rivaldi. Reza Rivaldi. Adam Naufal. Adam Naufal. Mbak, ambilin Gojek dong, Mbak. Gue fotokopi. Ardin. Saya, Bu. Aditya. Aditya. Si. Lingkono. Muhammad Novian. Muhammad Rizky. Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Muhammad Faad. Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Anissa Novita. Anissa Novita. Maaf Bu, itu Anissa Novitasari sudah keluar dari UAD. Oh iya, oke.